Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Irfan Roja selaku asisten lab dari program studi teknik informatika Universitas Pamulang. Yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat pada mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman, atau lebih tepatnya pada pertemuan ke-12. Sebelum masuk ke pertemuan 12, saya akan melakukan sedikit review mengenai pertemuan sebelumnya, yang dimana pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas mengenai materi structure. Jadi structure sendiri secara definisi adalah sekumpulan variabel yang masing-masing tipe datanya berbeda dan dikelompokkan menjadi satu nama. Structure membantu data-data yang rumit karena structure membiarkan sekelompok variabel diperlakukan sebagai satu unit. Jadi seperti itu penjelasan singkat mengenai materi structure. Untuk penjelasan lebih detailnya, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi video ini atau kalian bisa mengklik yang ada di pojok kanan atas video ini. Oke, langsung saja kita masuk ke pertemuan 12, yang dimana pada pertemuan 12 ini kita akan membahas mengenai materi sorting. Langsung saja kalian bisa simak video materinya. Oke, kita masuk ke pembahasan materi. Menjawab pertanyaan tadi, apa itu sorting? Jadi sorting adalah suatu proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak atau tidak teratur menjadi urut dan teratur menurut suatu aturan tertentu. Dan biasanya pengurutan terbagi menjadi dua, yaitu ascending dan descending. Di mana ascending itu pengurutan dari karakter atau angka kecil ke karakter atau angka besar. Sedangkan descending itu pengurutan dari karakter atau angka besar ke karakter atau angka kecil. Sebenarnya ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk melakukan proses pengurutan dari paling atas ke paling bawah atau sebaliknya. Untuk melakukan proses pengurutan dapat menggunakan beberapa metode, antara lain bubble sort, yang kedua selection sort, yang ketiga ada quick sort, yang keempat ada merge sort. Dan pengertian dari bubble sort sendiri adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya. Pembandingkan alamat dapat dimulai dari data yang paling awal atau yang paling akhir. Apabila elemen yang sekarang atau sebelumnya lebih besar dari elemen berikutnya, maka posisi ditukar. Kalau tidak, posisinya tetap atau tidak perlu ditukar. Selanjutnya pada selection sort. Selection sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen yang sekarang dengan elemen berikutnya sampai elemen terakhir. Jika ditemukan elemen lain yang lebih kecil dari elemen sekarang, maka dicatat posisinya dan langsung ditukar. Dan ada juga quick sort. Quick sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan suatu elemen atau pivot dengan elemen yang lain dan menyusunkan sedemikian rupa sehingga elemen yang lain lebih kecil daripada pivot terletak di sebelah kiri pivot, sedangkan elemen yang lebih besar dari pivot diletakkan di sebelah kanan pivot. Dan yang terakhir ada merge sort, di mana merge sort adalah suatu metode pengurutan yang membandingkan elemen satu dengan elemen yang lain. Apabila nilainya lebih kecil, maka datanya ditampung di elemen yang lain lagi. Jadi seperti itu pembahasan mengenai materi sorting. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas praktikum. Oke, sekarang kita telah masuk ke dalam modul praktikum algoritma dan pemrograman, di mana di sini pada halaman 57 terdapat tugas praktikum. Dan pada poin A, kita diminta untuk membuat program contoh penggunaan sorting. Lalu, simpan dengan nama lat12_1.cpp. Dan di sini di bawahnya sudah terdapat programnya, jadi kita bisa langsung aplikasikan ke dalam compilernya. Dan di sini saya menggunakan Dev C++ sebagai compilernya. Jadi langsung saja kita aplikasikan programnya.
Oke, jadi programnya sudah terimplementasi pada Dev C++. Jadi kita bisa langsung coba compile and run saja. Nah, kita masukkan nama lat12_1 dengan ekstensi .cpp sesuai dengan ketentuan pada modul. Jadi kita simpan. Nah, jika terdapat error iostream no such file or directory, kita hapus .h pada iostreamnya, lalu kita compile and run. Nah, di sini pada iomanip juga terdapat error, kita hapus juga .h-nya, lalu kita coba lagi. Nah, jika terdapat error seperti ini, kalian bisa mencoba untuk memasukkan using namespace std titik koma, lalu compile and run. Nah, programnya sudah keluar, output programnya sudah keluar, tapi belum berhasil, masih ada kendala. Mungkin kita bisa cari errornya di mana. Nah, di sini terdapat typo, seharusnya i-nya 2. Lalu bisa kita langsung compile and run saja. Nah, jadi output programnya sudah berhasil ya. Di sini di mana program ini menggunakan sorting secara ascending, yaitu menaik dari yang terkecil hingga ke terbesar. Proses pengurutannya juga sudah benar. Lalu kita langsung bisa kembali ke modul lagi. Dan pada poin B, kita diminta untuk membuat program contoh penggunaan sorting. Lalu simpan dengan nama lat12_2.cpp. Langsung saja kita aplikasikan programnya pada Dev C++. Nah, di sini sudah terimplementasi program yang kedua. Langsung saja kita coba untuk mengcompile and run programnya. Lalu kita beri nama lat12_2.cpp. Di sini terjadi typo, maaf, int seharusnya. Lalu kita compile and run. Sini juga terjadi typo, seharusnya list. Nah, jadi kita compile and run. Itu 0. Dan di sini kita tambahkan titik koma. Kita coba lagi. Nah,
Output dari programnya sudah berhasil. Di sini juga menghasilkan output program pengurutan. Di sini sudah terurut programnya dengan dari karakter terkecil hingga karakter terbesar, yaitu alfabet B sampai T. Yang dimana pada programnya saja sebenarnya tidak diimplementasikan secara berurut, tapi pada hasil outputnya sudah terurut. Jadi dapat dikatakan bahwa program ini sudah berhasil. Langsung saja kita masuk pada modul lagi, di mana pada poin C kita diminta untuk membuat program contoh penggunaan sorting, lalu simpan dengan nama lat12_3.jpp. Jadi kita bisa langsung implementasikan lagi programnya ke dalam compilernya. Nah, jadi programnya di sini sudah terimplementasi. Kita langsung bisa compile and run saja untuk melihat hasil outputnya. Kita masukkan lat3, lat12_3. Jadi di sini terjadi error pada cout-nya. Kita masukkan using namespace std koma, lalu kita compile and run. Nah, di sini programnya sudah muncul program outputnya. Jadi kita bisa lihat sendiri bahwa hasil dari programnya sudah menghasilkan pengurutan secara ascending, di mana pada codingan programnya padahal penginputan numbernya tidak terurut, tapi pada hasil programnya sudah terurut. Jadi bisa kita katakan bahwa program ini sudah berhasil. Oke, jadi seperti itu penjelasan mengenai materi ini. Jika kalian masih belum paham, kalian bisa mengulang-ulang video ini atau kalian bisa bertanya secara langsung kepada dosen pengampu kalian masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.
Sampai jumpa di video-video materi berikutnya.